Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigma Research and Consulting menggelar kajian historis usulan pahlawan nasional Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo di Balai Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024 sore hari. FGD itu menghadirkan 3 narasumber yang cukup kompeten di bidangnya. Di antaranya Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, yakni Profesor Purnawan Basundoro, dan Profesor Abdul Mungit, ahli perbankan, serta Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, yang dipandu oleh moderator owner jatimupdate.id Yuristiarso Hidayat. Pada saat membuka acara itu, Komisaris Sigma Research and Consulting Ana Lutfi menjelaskan bahwa FGD itu sengaja digelar dalam rangka memperdalam kemungkinan usulan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional atas Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Sebelumnya, Sigma Research and Consulting telah berkunjung ke Kabupaten Banyumas, tempat di mana Raden Mas Margono disemayamkan. Dan menurut Ana Lutfi, PJ Bupati Banyumas telah bersepakat untuk mendorong inisiasi agar Raden Mas Margono mendapat gelar pahlawan nasional. Iya, yang saya banggakan, pertama itu kita bersyukur pada siang sedang sore bisa bersilaturahim dalam agenda yang menurut saya cukup serius, karena ini terbatas di FGD. Kita ingin melakukan sebuah kajian yang mendalam di awal. Kajiannya nanti panjang, perjalanannya panjang. Ini mengawali di dalam rangka usulan kita atas tokoh yang sudah menorehkan sejarah besar dari Republik ini, R.M. Margono Djoyo Hadikusumo. Beliau lahir di Banyumas 1894 dan diberi umur cukup panjang karena beliau meninggal 1978, jadi usianya 84 tahun. Menurut Sekretaris PWI Jawa Timur Eko Pamuji, FGD itu merupakan titik awal kemitraan yang baik antara Sigma Research and Consulting bersama PWI Jawa Timur. Kita fokus kepada kajian historis usulan gelar pahlawan nasional kepada R.M. Margono Djoyo Hadikusumo. Saya kira. Sedangkan Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengingatkan agar Sigma Research and Consulting memperdalam kajiannya terhadap sosok Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo sehingga kelak tidak menimbulkan konflik. Sebagai pribadi saya mengapresiasi bagaimana kemudian seorang Yudha dan teman-teman melalui Sigma ini mencoba menggali tokoh-tokoh yang kemungkinan kalau diukur sudah berjasa besar sehingga bisa menjadi panutan, bisa menjadi inspirator buat generasi muda, buat kita ke depan. Saya kira itu catatan yang paling penting, penganugerahan atau usulan bagaimana seorang itu diberi anugerah atau gelar pahlawan nasional. Dalam FGD itu dibedah tuntas sosok Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo yang merupakan kakek dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perannya dalam memberikan pondasi dasar bagi perekonomian nasional serta pembangunan sumber daya manusia. Berikut wawancara dengan narasumber Profesor Purnawan Basundoro dan Profesor Abdul Mungit. Tadi saya sudah jelaskan ya mengenai perjalanan hidup beliau mulai sekolah sampai beliau memperjuangkan berdirinya Bank Negara Indonesia.
Di samping itu misalnya kita mulai dari periode awal pada masa Jepang itu beliau memiliki peran mengumpulkan pangan dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat misalnya. Itu juga merupakan salah satu kelebihan dari beliau. Kemudian pada periode berikutnya pada awal kemerdekaan dalam rangka untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang pada waktu itu posisi bank sentral itu berada di bawah naungan Belanda di Jawa Sepang itu, beliau berinisiatif untuk mendirikan Bank Negara Indonesia yang selain berfungsi sebagai bank sentral juga nanti akan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Nah ini saya kira dalam kondisi yang krusial, beliau itu memiliki inisiatif-inisiatif dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat dan juga menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya kira itu adalah salah satu kelebihan beliau, peran-peran beliau yang pernah beliau lakukan. Di samping itu saya kira di samping aspek ekonomi dan keselamatan rakyat, beliau juga mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan mendirikan yang namanya Yayasan Hatta. Jadi pada waktu itu Yayasan Hatta didirikan di Yogyakarta, menyediakan bacaan-bacaan yang memang dibutuhkan oleh para mahasiswa ya. Karena kebetulan Yogyakarta sejak tahun 49 kan menjadi pusat pusat mahasiswa dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada. Disitulah saya kira Pak Margono berperan besar dalam rangka untuk mendukung pembelajaran mahasiswa dengan menyediakan buku-buku yang baik gitu ya, dengan mendirikan Yayasan Hatta itu. Karena Yayasan Hatta salah satunya adalah mendirikan perpustakaan yang ada di Jakarta itu. Itu saya kira poin-poin yang menurut saya menjadi bagian dari keteladanan dari Pak Margono saya kira. Dari sisi ekonomi jasanya untuk Indonesia. Oke. Kita sangat kagum dengan pendirian dan nasionalisnya Raden Mas Margono Jaya ini. Karena apa? Satu, beliau itu dulu adalah pejabat di zaman Belanda, pejabat urusan ekonomi, bahkan beliau pernah menjadi orang nasional Indonesia yang menjadi pejabat tinggi di sebagai kepala. Nah, artinya begini, bahwa beliau itu ketika ikut Republik itu adalah suatu yang pasti didorong oleh sikap nasionalisme yang sangat tinggi, karena memang keturunannya para pejuang beda. Nah, artinya apa? Kalau di beliau itu zaman itu dengan kekayaannya, dengan mau jadi tetap melok Londo, wah itu sebenarnya dari sisi kemakmurannya dia. Tapi beliau masuk ke Republik menjadi bagian perjuangan, dan ketika menjadi di BPUPKI sebenarnya beliau paling aktif di dalam masalah pengembangan ekonomi. Makanya kita lihat bahwa beliau adalah orang yang betul-betul memperjuangkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan moneter bangsa Indonesia di awal kemerdekaan dengan mendirikan satu bank yang disebut bank sirkulasi yang memiliki hak oktroy, yaitu mencetak uang. Nah, tentu itu tidak mudah, suatu perjuangan yang besar, bahkan beliau sendiri juga termasuk membantu modal. Itu zaman itu uang itu waduh luar biasa sekali jumlahnya. Walaupun BNI didirikan dengan modal dengkul, kalau tidak salah sekitar 450.000 saja, bank itu menjadi besar, dan tentu saja kita bisa melihat karya beliau itu adalah membangun yang namanya kedaulatan ekonomi Indonesia. Karena satu negara itu kalau tidak punya bank sentral berarti tidak berdaulat. Kedaulatan moneternya ada di situ. Dan yang paling penting adalah ketika BNI ternyata tidak menjadi bank sentral, beliau mengubah ini menjadi bank komersial yang cukup sukses sampai saat ini, sehingga legasi beliau dalam hal perjuangan ekonomi nasional saya pikir sesuatu yang sangat signifikan dalam menentukan keberlangsungan negara Republik Indonesia pada awalnya. Karena itu menurut saya dengan prestasi ini pahlawan nasional di bidang ekonomi saya layak semuanya kepada. Ya. Cukup ya? Baik, terima kasih.
Demikian sahabat Jempol, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.